Salam, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun sebelumnya kami mohon hikmah dan pengertian dari Allah di dalam memahami kebenaran firman-Mu dengan jelas, serta mampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Firman Tuhan ini kita renungkan dengan tema keseimbangan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 5 tujuan Tuhan bagi masing-masing kita yang telah mengalami kasih karunia Tuhan, yakni hidup dalam penyembahan, hidup dalam persekutuan, bertumbuh dalam pemuridan, terlibat dalam pelayanan, dan mengambil bagian dalam pelayanan misi atau pemberitaan Injil. Untuk menjaga agar kelima tujuan ini terlaksana secara seimbang di dalam kehidupan kita, bukanlah hal yang mudah. Kita semua cenderung untuk melakukan hal-hal yang kita sukai, dan mengabaikan, bahkan meniadakan hal-hal yang tidak kita sukai. Melalui firman Tuhan ini saya mengajak kita untuk belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Nehemia. Terdapat dalam Nehemia pasal 5 ayat 14 sampai ayat 19. Nehemia bukanlah seorang nabi, tetapi ia adalah seorang politikus yang hidup dalam profesinya tetapi juga melayani Tuhan. Ia mengerti tujuan Tuhan dalam hidupnya, dan seluruh hidupnya ia investasikan untuk memenuhi tujuan Allah. Ada 3 hal penting untuk kita belajar arti keseimbangan hidup dari kehidupan Nehemia. Yang pertama, Nehemia tidak berorientasi pada hak. Artinya Nehemia tidak mengarahkan pandangannya kepada berkat Tuhan atau kepada hal-hal yang bersifat materi. Lihatlah bagaimana Nehemia sebagai seorang bupati tidak mengambil haknya atas uang rakyat, sebagaimana yang dilakukan oleh bupati sebelumnya. Alasannya jelas, karena Nehemia memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ia tidak mau melakukan kejahatan, ia tidak mau melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dan ini merupakan dasar yang paling esensial dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Yang kedua, Nehemia fokus pada kewajiban. Kewajibannya adalah menaati visi yang telah diterima dari Tuhan, yakni beban yang besar terhadap keberadaan umat Tuhan yang tinggal dalam kesukaran besar karena tembok-tembok Yerusalem telah dibongkar dan pintu gerbangnya telah dibakar. Kalau kita membaca dalam Nehemia pasal 1 ayat 3 sampai ayat 4, visi yang jelas ini menjadi sebuah kewajiban dan menjadi fokus utama dalam kehidupan Nehemia. Yang ketiga, Nehemia memperoleh hak dari Tuhan. Tidak berorientasi pada hak, tetapi berfokus kepada kewajiban, kepada visi. Maka ini menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan hidup. Namun bagaimana agar kita memenuhi kebutuhan kita tanpa mengambil hak kita? Maka Nehemia pasal 5 ayat 19 menjadi jawabannya. Bagaimana doa dan iman Nehemia sampai kepada Allah. Hal ini terbukti dengan terselesaikannya pembangunan tembok Yerusalem, dan segala sesuatu yang dibutuhkan dicukupkan oleh Tuhan. Tuhan menyediakan orang-orang yang tepat untuk mengerjakan visi itu, dan Tuhan juga mencukupkan segala sesuatu yang mereka perlukan. Hidup ini bukan untuk mengejar hak, mengejar berkat Tuhan, tetapi melaksanakan kewajiban kita di hadapan Allah, dan Allah akan memenuhi setiap hak kita dengan caranya. Inilah keseimbangan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan agar kita tetap konsisten melakukan firman Tuhan dan fokus pada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik di tempat pekerjaan, di rumah, bahkan dalam pelayanan gerejawi. Percayalah bahwa Allah akan memenuhi semua hak yang seharusnya kita terima. Kolose 3 ayat 23. Rasul Paulus mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat,
Perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman-Mu, yang kembali mengingatkan kami, agar kami tidak berfokus kepada berkat Tuhan, kepada hal-hal yang bersifat materi. Tolonglah kami untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban kami di hadapan Tuhan, tanggung jawab kami di hadapan Tuhan. Dan kami percaya, ketika kami melakukan apa yang menjadi kewajiban kami, maka Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.